Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Dwi Maharani dengan NIM 225790011 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis dengan membuat video yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi makro dan mikro di negara berkembang. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, faktor pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mikro di negara berkembang. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi makro di negara berkembang. Materi yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang. Penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan. Materi yang kedua, faktor pertumbuhan ekonomi. Jadi saya mengambil 4 poin faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu jumlah dan mutu pendidikan penduduk. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, sistem sosial. Dan yang terakhir, sumber daya alam. Materi yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi makro di negara berkembang. Yang pertama, infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti jaringan transportasi dan komunikasi yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan dengan memfasilitasi perdagangan dan investasi. Faktor yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat seperti pengeluaran publik yang bijaksana dan kebijakan suku bunga yang stabil dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, investasi asing. Arus masuk investasi asing dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan modal tambahan, teknologi, dan akses pasar global. Yang keempat, sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kelima, stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan memberikan kapasitas kepada investor dan mendorong investasi jangka panjang serta pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, inovasi dan teknologi. Pengembangan inovasi dan adaptasi teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi negara berkembang di pasar global. Yang ketujuh, ketersediaan sumber daya alam. Pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam seperti pertanian, pertambangan, dan energi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi sektor-sektor tersebut. Yang kedelapan, hubungan dagang internasional. Perjanjian, perdagangan, dan integrasi ekonomi regional dapat membuka peluang pasar baru dan meningkatkan akses ke teknologi dan modal asing. Yang kesembilan, demografi. Struktur demografi yang sehat termasuk pertumbuhan penduduk yang stabil dan tenaga kerja yang berdaya saing dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan faktor yang terakhir yaitu
Ketidakpastian eksternal. Faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global, perubahan iklim, dan krisis ekonomi di negara-negara mitra dagang juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mikro di negara berkembang. Yang pertama yaitu adanya ketersediaan modal. Akses terhadap modal usaha baik dari sumber internal maupun dari eksternal seperti pinjaman bank atau investasi modal ventura dapat mempengaruhi pertumbuhan usaha mikro. Yang kedua yaitu keterampilan dan kewirausahaan. Keterampilan dan kewirausahaan yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kemampuan bersaing di pasar. Yang ketiga, akses terhadap pasar. Akses yang baik ke pasar lokal, regional, atau internasional dapat membantu usaha mikro untuk mengembangkan dan memperluas jangkauan produk atau layanan mereka. Faktor yang keempat, regulasi dan birokrasi. Lingkungan regulasi yang kondusif dan birokrasi yang efisien dapat memfasilitasi pertumbuhan usaha mikro dengan mengurangi hambatan administratif dan biaya kepatuhan. Faktor yang kelima yaitu infrastruktur, sama seperti faktor yang mempengaruhi pada sektor ekonomi makro tadi, bahwasanya infrastruktur yang memadai seperti listrik, air yang bersih, dan transportasi dapat meningkatkan produktivitas dan memungkinkan usaha mikro untuk beroperasi dengan lebih efisien. Faktor yang keenam, kebijakan pemerintah. Kebijakan yang mendukung pengembangan sektor usaha mikro seperti pelatihan kewirausahaan, intensif pajak, dan bantuan teknis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mikro. Faktor yang ketujuh yaitu teknologi dan inovasi. Penerapan teknologi dan inovasi dalam proses produksi, pemasaran, dan manajemen dapat meningkatkan efisien dan daya saing usaha mikro. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan informasi atau kesalahan informasi yang saya berikan pada pemaparan tadi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.